Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1049, Bibi tidak memiliki batas atas, dimiliki oleh peradaban Deverer. Mendengar perkataan pemohon, tak terkecuali Chuzun, bahkan Brahmayama Luo Tianzun pun sedikit terkejut. Dia bersungguh-sungguh. Fan Yan Luo Tianzun melihat pedang di tangan Ye Guan dan sedikit mengernyit. Dia secara alami tahu bahwa pedang ini sangat tidak biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pemohon akan menawarkan kondisi yang begitu mengerikan, yang membuatnya merasa sedikit konyol. Ye Guan tentu saja sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penguasa peradaban pemakan di depannya akan mengatakan ini. Pada saat ini, Guru Doa tiba-tiba tersenyum dan berkata, bahkan jika peradaban Deverer memilikinya, Tuan Ye mungkin tidak akan mengubahnya. Kamu melirik pedang King Xuan di tangannya, lalu tersenyum dan berkata, ini adalah pedang yang ditinggalkan ayahku untukku. Pedang ini tak ternilai harganya. Sang Guru Doa mengangguk. Dia melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Ye Guan sedikit penasaran, setuju? Doa itu mengangguk, ya. Ye Guan bertanya, apa masalahnya? Sang Bhagava melirik Brahmayama Luo Tianzun, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Brahmayama Luo Tianzun tersenyum dan berkata, kalian bicara. Karena itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Senior. Brahmayama Luo Tianzun menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan berdoa untuk kesepakatan Tuhan, saya ingin tinggal di peradaban yang kembali dan belajar. Senyuman muncul di wajah Brahmayama Luo Tianzun, orang yang kembali akan mendapat sambutan yang beradab. Namun, Anda dapat mendengarkan kesepakatan Tuhan. Jika imbalannya bagus, Anda dapat mempertimbangkannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan berpikir sejenak, lalu memandang ke arah guru yang berdoa. Guru yang berdoa itu tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya dapat memberikan apa yang Anda inginkan. Ye Guan tersenyum dan berkata, bolehkah Tuhan mengetahui apa yang kuinginkan? Sang Master Doa mengangguk, saya tahu. Ye Guan menatap wanita di depannya dan tidak berkata apa-apa. Doa itu dengan lembut melambaikan tangannya. Chuzun segera mundur. Guru yang berdoa tersenyum dan berkata, Tuan Ye, mari kita bicara di tempat lain. Ye Guan mengangguk, oke, dia tahu bahwa wanita itu tidak bermusuhan. Begitu suaranya turun, dia dan Master Qi tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di lantai atas sebuah menara tinggi. Berdiri di lantai ini dan melihat sekeliling, Anda dapat melihat langit berbintang dan alam semesta yang tak berujung. Doa itu perlahan berjalan ke jendela. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye ingin membuktikan dirinya. Ye Guan sedikit mengernyit. Doa tersebut dilanjutkan, pedang Guru Ye sangat istimewa. Keistimewaan ini melampaui hukum dan prinsip peradaban yang diketahui saat ini. Dengan kata lain, pedang ini dapat melanggar semua hukum dan prinsip, termasuk tingkat ke-6, prinsip dan hukum peradaban kosmik. Tapi dengan segala hormat, kekuatan Tuan Ye saat ini tidak sebanding dengan pedang ini. Ye Guan memandang guru doa itu dan tidak berkata apa-apa. Doa itu dilanjutkan, saya kira Tuan Ye sebaiknya dibiarkan saja. Orang-orang di belakang Anda terlalu kuat. Tidak ada manfaatnya bagi Anda jika mereka membawa Anda bersama mereka. Oleh karena itu,
mereka melepaskan Anda dan membiarkan Anda menjalani segalanya dirimu sendiri. Pada akhirnya, mencapai puncak seni bela diri, Tuan Ye pasti berada di bawah banyak tekanan selama bertahun-tahun karena para tetua di keluarganya. Dia ingin membuktikan dirinya, tetapi Tuan Ye pasti sangat khawatir. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu khawatirkan?" Pemohon menoleh ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dengan senyum tipis di wajahnya. Karena para tetua di keluargamu terlalu kuat, dan kamu ingin mengungguli mereka. Tetapi kamu tahu betul bahwa mereka juga benar-benar kuat. Kuat, sangat kuat hingga sering membuatmu putus asa, bukan? Kamu menatap mata tenang seperti air di depannya, dan gelombang yang bergejolak sudah muncul di dalam hatinya. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Saya hanya menebak." Ye Guandao, nona muda, Anda baru saja mengatakan ini kepada saya untuk membuat kesepakatan dengan saya. Doa itu mengangguk, "Ya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kesepakatan apa yang ingin kamu lakukan denganku, nak?" Pemimpin doa memandang ke arah Ye Guan. "Tuan Ye, apakah kamu melarikan diri dari hatimu?" Ye Guan mengerutkan kening. Guru doa merentangkan telapak tangannya, dan niat pedang dari Ye Guan tiba-tiba melonjak. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Penguasa doa membuka telapak tangannya, dan beberapa niat pedang yang tak terkalahkan jatuh ke telapak tangannya. Dia melihat niat pedang di tangannya dan tersenyum sedikit. "Tuan Ye, niat pedang Anda sangat murni, dan Anda telah mencapai pencerahan. Tetapi Anda mengetahui perbedaan antara kesucian dan apa yang melampaui pencapaian." Ye Guan memandang ke arah guru doa. "Ada apa?" Tuhan berdoa sambil tersenyum, "Hancurkan jalanmu sendiri." Ye Guan sedikit mengernyit, melanggar jalannya sendiri. Doa itu mengangguk. "Sebenarnya musuh terbesarmu saat ini bukanlah Tuhan yang ada di dalam hatimu, melainkan dirimu sendiri. Kamu masih belum bisa benar-benar melihat langsung ke dalam hatimu. Sama seperti tadi, ketika kamu memilih untuk mengganti topik, pikiran bawah sadarmu adalah menghindari hatimu. Saya tidak ingin menghadapi beberapa orang dan hal-hal saat ini." Ye Guan terdiam. Doa berbalik dan melihat ke kedalaman langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya musuh terbesar kita para petapa dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa menaklukkan diri sendiri, bagaimana kita bisa menaklukkan orang lain?" Mata Ye Guan perlahan tertutup. "Hadapi hatimu." Sejak awal, tujuannya adalah untuk melampaui generasi ayahnya di masa depan. Dia yakin pada saat itu, bagaimanapun, Tuan tak menipunya dan mengatakan bahwa Bibi Sukun hanyalah seorang pendekar pedang yang hebat. Menurutnya pada saat itu, sulit untuk mengungguli pendekar pedang hebat, tapi bukan tidak mungkin. Namun semakin jauh dia pergi, dia menjadi semakin putus asa. Kekuatan Bibi dengan rok polos, memalukan. Faktanya, selama bertahun-tahun, dia berharap melihat Bibi Sukun menggunakan pedang kedua lebih banyak daripada musuhnya. Karena jika dia menggunakan pedang kedua, itu berarti dia juga bisa melihat batas atasnya. Jika ada batas atas, pasti ada tujuan. Tidak seperti sekarang, dia tidak memiliki batas atas sama sekali. Bagaimana ini bisa transenden? Kamu bahkan tidak tahu seberapa kuat dia. Butuh beberapa detik untuk bertemu semua orang. Dia bahkan yakin Bibi Sukun mampu mengalahkan seluruh peradaban kosmik tingkat 6 dalam hitungan detik. Bahkan jauh di lubuk hatinya, dia merasa Bibi Sukun benar-benar tak terkalahkan. Melampaui dia, selama pemikiran ini bersatu, membuat orang benar-benar putus asa. Oleh karena itu, seringkali dia tidak terlalu memikirkan masalah ini, karena setiap kali dia memikirkan masalah ini,
rasanya sangat menyakitkan. Seperti yang dipanjatkan dalam doa, sebenarnya saya sedang melarikan diri dari hati saya sendiri. Jika saya tidak memikirkan masalah ini, bukan berarti masalah itu tidak ada. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan seorang ayah, jadi dia bisa membodohi dirinya sendiri. Ye Guan perlahan membuka matanya dan menatap guru doa. Senior, apakah ada cara untuk mengatasi ini? Pemimpin doa itu mengangguk. Ada dua cara. Ye Guan membungkuk sedikit dan berkata, Senior, tolong beri saya nasihat. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, sebelum menjawab pertanyaan Anda, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu tentang kekuatan senior di keluarga Anda? Apakah dia tidak pernah dikalahkan di depan Anda? Ye Guan mengangguk. Doa tersebut bertanya, jadi, kamu sama sekali tidak mengetahui batas atas kekuatannya, jadi setiap kali kamu ingin melampauinya, kamu merasa sangat tidak berdaya bukan? Ye Guan mengangguk. Sang ustadz berpikir sejenak, lalu berkata, cara pertama adalah mengetahui batas atasnya, dan untuk mengetahui batas atasnya, harus muncul lawan yang kuat. Ye Guan berkata langsung, bagaimana dengan metode kedua? Sang guru doa melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata, mengapa kamu ingin melampaui dia? Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, saya ditipu oleh Tuanku Ta, dan saya masih muda, jadi saya membuat niat itu saat itu, tidak ada permusuhan. Xiao Ta, sang master doa tersenyum tipis. Sebenarnya ini bukan hal yang buruk. Hanya saja niat pedangmu adalah yang paling ambisius yang pernah saya lihat. Ye Guan memandang guru doa dan berkata, menurut pendapat para senior, doa kepada Tuhan mengatakan, hadapi hatimu, hadapi kesenjangan, dan hadapi kekuranganmu sendiri. Mendengar ini, Ye Guan mengerutkan kening. Doa itu tersenyum dan berkata, seringkali, menjadi lemah itu tidak buruk, dan memiliki kekurangan itu tidak buruk, tapi kamu harus menghadapi kekuranganmu sendiri, termasuk sisi terlemah dan tergelap dari hatimu. Hanya dengan cara inilah hatimu bisa benar-benar murni dan tanpa celah. Setelah Ye Guan berpikir lama, dia berkata dengan lembut, saya mengerti apa maksud senior. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba tertawa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya rileks, dan belenggu di dalam hatinya terlepas sepenuhnya, dan niat pedangnya juga sedikit bergetar pada saat ini, meskipun tidak ada terobosan, tetapi juga lebih murni. Pada saat ini, niat pedangnya benar-benar tanpa kotoran atau kendala apapun. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan tiba-tiba muncul di mata sang guru yang berdoa. Ye Guan tiba-tiba berkata, senior, kesepakatan apa yang ingin kamu buat denganku? Pemohon menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, itu saja, saya ingin Tuan Ye menemani saya ke reruntuhan. Reruntuhan itu ditemukan oleh peradaban pemakan kita ketika kita menjelajahi alam semesta. Tetapi tempat itu dipenuhi dengan banyak hal, pembatasan dan formasi. Jika saya menghancurkannya dengan paksa, saya khawatir reruntuhannya akan hancur. Jadi saya ingin Tuan Ye menggunakan pedang Anda untuk membantu saya memecahkan batasan di sana. Ye Guan tiba-tiba penasaran. Relik, penguasa doa mengangguk. Ya, tidak hanya peradaban pemakan kita, tetapi juga peradaban yang kembali dan peradaban abadi terus menjelajahi alam semesta dan ingin memperoleh lebih banyak sumber daya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, tidak masalah. Senyuman muncul di wajah guru yang berdoa. Kalau begitu kita akan berangkat besok. Ye Guan mengangguk. Oke, setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Ketika guru doa tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye sebaiknya duduk di sini.
Ye Guan memandangi guru yang berdoa, yang tersenyum dan berkata, "Ini sebenarnya adalah tempat budidaya. Saya melihat bahwa Anda memiliki kekuatan bintang di tubuh Anda. Faktanya, tempat ini khusus digunakan untuk menyerap kekuatan bintang dan kekuatan Deferer." Ye Guan tiba-tiba penasaran, kekuatan Deferer. Pemohon mengangguk. Ciri khusus dari peradaban Returner adalah menyerap jiwa yang murni, dan ciri khusus dari peradaban Deferer kita adalah menelan semua kekuatan asli dunia. Bahkan jika bintang-bintang di alam semesta dihancurkan, peradaban Deferer kita dapat menyerapnya secara keseluruhan. Tidak ada yang tidak dapat diserap oleh peradaban Deferer kita. Ye Guan berkata dengan serius, "Luar biasa." Sang Master Doa tersenyum lalu berkata, "Kamu bisa berlatih di sini selama 1 malam." Ye Dian mengangguk, "Terima kasih." Saat dia mengatakan itu, dia hendak duduk bersila, tetapi pada saat ini, seolah dia memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah kamu kenal ketua aula pertama dari aliansi jahat?" Doa itu menggelengkan kepalanya. Ye Dian mengangguk, dan saat dia hendak berlatih, guru doa tiba-tiba berkata, "Guru aula pertama yang kamu bicarakan." Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Ye Guan bertanya, "Apa?" Tuhan yang berdoa perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya. Ledakan, dalam sekejap, tanpa peringatan apapun, seluruh aula menara berubah menjadi bubuk. Bab 1050, Pedang Singdao muncul. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Apa yang terjadi? Ye Guan melihat Doa di sampingnya, dan Doa itu menatapnya dengan ekspresi serius. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, ini..." Tuhan berdoa dengan telapak tangan terentang, dan sedikit energi menghilang di telapak tangannya. Melihat energi yang hilang di telapak tangannya, jejak kesungguhan muncul di matanya. "Tuan Ye, orang yang Anda bicarakan ini adalah kekuatannya dari kepala istana sangat menakutkan. Aku hanya ingin menggunakan kekuatan magis untuk merasakannya, tapi aku tidak menyangka dia akan." Berbicara tentang ini, dia melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Dia memperingatkanku." Wajah Ye Guan menjadi gelap. "Sial, Tuan Istana itu begitu galak, beraninya Anda memperingatkan Master Peradaban Kosmik tingkat 6. Sayang sekali." Pemimpin doa memandang ke arah Ye Guan. "Tuan Ye, Anda sedang berlatih di sini. Kami akan berangkat ke alam rahasia reruntuhan besok." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan tertegun sejenak, lalu berkata, "Nona Qi, Master Aula pertama itu." Doa itu berhenti dan berkata, "Tuan Ye, saya tidak akan ikut serta dalam masalah ini." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di lapangan, Ye Guan mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Tanpa banyak berpikir, dia duduk bersila di tanah dan mulai menyerap kekuatan bintang dan kekuatan Deferer. Dan saat dia mulai berlatih, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Deferer tiba-tiba melonjak ke langit berbintang di sekitarnya. Ye Guan tiba-tiba terkejut karena dia menemukan bahwa kekuatan bintang dan kekuatan Deferer secara aktif datang ke arahnya. Dia mendongak dan melihat lingkaran sihir besar di atasnya. Lingkaran sihir itu terus-menerus menyerap kekuatan bintang dan kekuatan Deferer dari kedalaman alam semesta, dan kemudian mengirimkannya kepadanya. Ini jauh lebih cepat daripada yang bisa dia serap. Ye Guan tidak banyak berpikir, dia mulai berkonsentrasi untuk menyerap. Dia ingin menggunakan kekuatan murni bintang-bintang di sini untuk memperkuat tubuh dan jiwanya.
Pertama, mencapai alam keabadian sejati. Saat berlatih di Yeguan, Doa datang ke sebuah paviliun kecil yang berisi berbagai buku kuno. Doa berjalan ke salah satu rak buku. Dia mengambil sebuah buku kuno berwarna merah muda dan membukanya secara bertahap. Dia mengerutkan kening. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia perlahan menutup buku kuno itu, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Doa perlahan berjalan ke jendela. Dia melihat ke arah Yeguan yang sedang berlatih di ujung pandangannya dan berkata dengan lembut, "Jika dia benar-benar datang dari tempat itu, maka Tuan Ye, Anda akan berada dalam masalah besar." Keesokan harinya, siang hari, Yeguan, yang sedang duduk bersila di langit berbintang, tiba-tiba membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 2 bintang melintas di matanya. Ledakan, aura spiritual yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. "Selamat." Saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Yeguan berbalik dan melihat penguasa Doa perlahan berjalan ke arahnya. Penguasa Doa tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar alam keabadian." Yeguan menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan napas tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan ruang serta waktu di sekitarnya tiba-tiba beriak seperti gelombang. Sungguh abadi, senyuman muncul di wajah Yeguan. Sekarang jiwa, niat pedang, dan tubuhnya telah mencapai tingkat yang benar-benar baru. Jika dia bertemu Chu Zun lagi, dia yakin bisa mengalahkannya tanpa menggunakan pedang King Xuan. Setelah menarik pikirannya, Ye Guang memandang ke arah guru yang berdoa dan berkata, "Nona yang berdoa, bisakah kita pergi sekarang?" Sang Master Doa mengangguk. "Oke." Karena itu, dia berbalik dan menghilang dari lapangan bersama Ye Guan. Ketika dia muncul kembali, dia dan Ye Guan telah tiba di gurun. Ye Guan mendongak dan melihat pilar-pilar batu yang mencapai langit berdiri di ujung pandangannya. Masuki bumi dan dukung langit, terdapat ratusan ribu pilar batu yang tertata rapi di kejauhan, dan di belakang pilar batu tersebut terdapat pendopo besar yang berbentuk huruf emas dan sangat megah. Ye Guan memandangi guru yang berdoa dan berkata, "Senior, reruntuhan macam apa yang ada di sini?" Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak tahu." Kamu memandangnya dan tidak berkata apa-apa. Tuhan yang berdoa tersenyum hangat dan berkata, "Saya benar-benar tidak tahu. Kami menemukan reruntuhan ini belum lama ini. Adapun peradaban macam apa itu, saya belum tahu." Ye Dian mengangguk. "Kalau begitu, ayo kita lihat." Doa itu mengangguk. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di pilar batu, dan merasakan penindasan. Pilar-pilar batu ini dicat padat dengan tanda-tanda aneh. Sang guru doa memandang ke arah pilar batu dengan rasa ingin tahu di matanya. Tidak lama setelah berjalan, guru yang berdoa tiba-tiba berhenti. Ye Guan juga berhenti dan melihat ke arah guru yang berdoa. Tangan kanan sang guru doa bergerak sedikit ke depan. Pada titik ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Dalam sekejap, tanda pada puluhan ribu pilar batu di lapangan menyala. Sang guru doa berkata, "Ada makhluk hidup di dalam pilar batu ini, dan mereka seharusnya menjadi penjaga alam rahasia di sini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Ye, kamu sudah selesai." Ye Dian mengangguk, berjalan di depannya, lalu mengeluarkan pedang King Xuan. Dia memegang pedang King Xuan dan memindahkannya sedikit ke depannya. Sesaat, sesuatu tampak terkoyak, dan kemudian, ruang dan waktu di sekitarnya menjadi ilusi. Ye Guan diam-diam berjaga-jaga.
Pada saat ini, pilar-pilar batu di sekelilingnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, raungan yang menakutkan terus bergema dari dalam pilar-pilar batu tersebut. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia merasa gendang telinganya akan pecah. Dia buru-buru mengaktifkan pedangnya untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Guru Doa tiba-tiba membalikkan tangannya dan menekan. Ledakan, semua pilar batu bergetar hebat dan ditekan. Kamu melirik ke arah guru yang berdoa dan terkejut. Sang Guru Doa tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Ye, pedangmu sungguh kuat. Formasi di sini melarangmu untuk melawan pedangmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ayo ke depan dan melihat." Sang Guru Doa mengangguk. Dia melirik pedang King Xuan di tangan Ye Guan, dan tersenyum. Tuan muda Ye memiliki pedang ini, jadi dia pasti sangat bermasalah, bukan? Ye Guan Dao, bagaimana mengatakannya? Doa tersebut berbunyi, pedang lebih kuat dari manusia. Bagi orang seperti Tuan Ye yang mengejar kesucian, seringkali itu menjadi beban. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Dulu, tapi sekarang, saya telah menemukan bahwa selama pihak lain menghormati etika bela diri, saya akan mencoba untuk tidak menggunakan pedang ini. Jika pihak lain tidak menghormati etika bela diri, maka saya hanya bisa mengikuti mereka. Tidak ada lagi etika bela diri." Doa mengatupkan bibir dan tersenyum. Memang kalau main-main di luar, pasti punya kartu truf. Ye Guan Dao, sejujurnya, saya sangat terkejut dengan Nona Qi. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, "Apakah kamu terkejut?" Ye Guan mengangguk. "Banyak hal telah terjadi antara aku dan peradaban pemakanmu, dan aku siap menjadi sasaran kematian olehmu. Tapi aku tidak menyangka Nona Qi, kamu akan datang untuk melakukan hal seperti ini, yang benar-benar membuatku sedikit bingung, terkejut." Doa itu menggelengkan kepalanya. "Kami tidak memiliki konflik kepentingan inti dengan Anda. Karena tidak ada konflik kepentingan inti, mengapa kami harus bermusuhan? Bukankah menyenangkan berteman, sama seperti sekarang? Meskipun kami bukan teman namun, setidaknya, setiap orang memiliki niat baik. Akan ada banyak kerja sama dan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Benar." Pemohon meliriknya dan tersenyum, "Tentu saja. Saya juga mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa saya memilih untuk bekerja sama adalah karena Tuan Ye sangat luar biasa. Jika Anda benar-benar hanya seorang biksu biasa, maka ada kemungkinan besar bahwa kami tidak akan dapat bekerja sama dengan Anda. Sangat mungkin untuk bekerja sama. Dunia ini sangat realistis, dan saya juga sangat realistis." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Qi sangat jujur." Pemohon menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tuan Ye adalah orang yang cerdas. Bahkan jika saya tidak mengaku, Tuan Ye masih dapat memahami hal ini dengan kebijaksanaannya." Sambil berbicara, mereka berdua sudah sampai di depan aula utama. Pintu masuk utama aula utama tingginya hampir 1000 kaki. Ada 2 karakter besar berwarna merah darah di sisi kiri dan kanan pintu utama. Ye Guan Dao, apakah Nona Qi tahu kata ini? Tuhan yang berdoa menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, "Tuan Ye, saya masih membutuhkan pedangmu." Ye Guan berjalan menuju pintu batu. Tetapi pada saat ini, Guru Doa tiba-tiba menariknya. Ye Guan menoleh untuk melihat guru yang berdoa. Guru yang berdoa itu menatap ke pintu batu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghilang bersama Ye Guan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya di mana mereka berdiri. Tiba-tiba area ruang waktu telah berubah menjadi abu.
Melihat adegan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Guru yang berdoa sedikit bersemangat dan berkata, ini setidaknya adalah reruntuhan peradaban kosmik tingkat 6. Ini akan menghasilkan banyak uang. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba meraih lengan Ye Guan. Saat berikutnya, sebelum Ye Guan bisa bereaksi, dia sudah membawanya ke gerbang batu. Pemimpin doa memandang Ye Guan dan berkata, tusuk. Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menikam pintu batu itu dengan pedang. Ledakan, pintu batu itu tiba-tiba bergetar hebat, dan dalam sekejap, banyak tanda aneh muncul di sana. Lambat laun, tanda aneh itu langsung menghilang. Pintu batunya rusak, Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, ayo pergi. Karena itu, dia membawa Ye Guan ke pintu batu. Tapi ada dunia berbeda di dalam pintu batu itu. Ini adalah alam semesta langit berbintang yang tak ada habisnya. Ribuan kaki di depan mereka. Ada sebuah tablet batu yang tergantung di sana. Tapi selain itu, tidak ada apa-apa. Melihat pemandangan ini, sang guru doa mengerutkan kening dalam-dalam. Apakah ini? Saat dia berbicara, dia sudah membawa Ye Guan ke tablet batu. Tablet batu itu tingginya 100 kaki, dan penuh dengan kata-kata kuno. Selain tulisan, ada juga lukisan. Potret seorang pria parubaya menunjuk ke langit dan memandang ke langit. Kamu melirik teks kuno, wajahnya penuh keraguan, karena dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Ada juga kebingungan di mata guru yang berdoa. Jelas, dia juga tidak mengenalinya. Ye Guan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, apakah kamu mengenalnya? Xiao Ta berkata, tebak. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Pemohon tiba-tiba melangkah maju, dan dia melihat kata-kata misterius itu dengan hati-hati. Pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan tablet batu itu tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Kemudian, cahaya putih keluar, langsung menyelimuti Ye Guan dan berdoa untuk itu Tuhan untuk melindungimu. Pada saat cahaya putih memancar, guru doa tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan hendak mengambil tindakan. Tetapi seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti lagi dan tidak mengambil tindakan, membiarkan dirinya dan Ye Guan tersedot ke dalam tablet batu. Ketika guru doa dan Ye Guan tersedot ke dalamnya, langit berbintang di lapangan tiba-tiba kembali tenang. Namun saat berikutnya, sebilah pedang jatuh dari langit dan melayang di atas loh batu. Pedang berjalan, tablet batu bersambung.